Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kala itu sedang ramainya anak-anak muda berandalan saling menunjukkan kehebatan mereka dengan balap-balapan motor, serang-menyerang dengan mempergunakan benda-benda tajam atau keras seperti rantai sepeda dan semacamnya. Ada lagi kelompok-kelompok pemuda yang melakukan kejahatan beramai-ramai terhadap gadis-gadis sampai mereka bunuh. Nasib baik bagi beberapa orang wanita muda yang sempat meloloskan diri dari tipu muslihat mereka. Tetapi nasib buruk menimpa keluarga Erna. Sampai jauh malam ia tak pulang. Biasanya jam 8 malam ia telah kembali dari les bahasa Inggris di Kampung Keling. Jam 9 belum juga pulang. Mau bertanya kepada Erwin, mereka malu. Karena Erwin sudah lama tak ke sana dan sudah putus hubungan dengan Erna. Biasanya dia yang menjemput gadis itu dari belajar dan mengantarkannya pulang ke rumah. Sementara orang tua Erna gelisah, gadis itu sendiri mengalami keadaan yang lebih daripada gelisah. Di dalam ketakutan yang amat sangat, 4 pemuda telah mencegat dia sekembali dari les tadi. Rupanya keluarnya dia dari gedung sekolah itu memang telah dinantikan para pemuda tadi. Dia dinaikkan dengan paksa ke dalam sebuah mobil sedan besar. Takut Erna kian menjadi, tetapi dia tidak berani berteriak. Pertama, belum tentu didengar orang. Kedua, mungkin pemuda-pemuda itu akan menyakiti dia. Akhirnya, mobil itu berhenti di tempat sunyi. Dia meronta-ronta ketika pemuda-pemuda itu menyeretnya. Tapi, dia tidak dapat melepaskan diri. Di situ Erna tidak bisa lagi menahan takutnya. Dia menjerit. Tetapi, seorang dari mereka menyumpal mulutnya dengan sehelai sapu tangan. Lalu, memegangi kedua tangannya. Di saat itulah Erna teringat pada Erwin. Dia tidak pernah berlaku kasar pada dirinya. Dia selalu lembut. Kalau Erwin tahu, tentu dia datang menolong. Ketika dia teringat kepada bekas kekasihnya itulah, terdengar suara itu. Suara harimau mengaum. Dekat sekali. Keempat pemuda itu terkejut saling pandang. Tidak disangka di tempat sunyi itu ada harimau. Kemudian sepi, agak lama juga. Lalu mereka pikir harimau itu sudah menjauh. Tetapi tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Pemuda-pemuda itu menjadi pucat dan lemas. Pemuda yang memegang kedua tangan Erna menjerit. Dia telah melihatnya. Makhluk yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Berdiri di belakang 2 orang temannya. Muka manusia dengan tubuh harimau. Harimau itu mengangkat sebelah kaki depannya, lalu ditamparnya pada seorang yang memegang Erna. Terlempar dengan kepalanya sebelah kanan koyak. Makhluk itu mengangkat kaki kirinya pula, menampar yang seorang lagi. Dia ini pun mengalami nasib yang sama. Pipi kirinya robek, dia menggeletak takut tak bisa bergerak dan gemetaran. Kemudian makhluk itu dengan berdiri di atas kedua kaki belakangnya, memegang leher yang hendak memperkosa Erna. Yang memegang tangan Erna telah lari dengan kaki gemetaran. Pemuda itu ditarik oleh makhluk ajaib itu beberapa meter dari Erna. Kemudian digigitnya kedua belah bahunya, lalu kedua belah pahanya. Berkata makhluk itu, "Mestinya kalian semua kubunuh, tetapi aku tidak akan melakukannya. Namun aku pun tidak akan melepaskan kalian begini saja. Kalian semua harus mendapat cacat yang tidak bisa hilang seumur hidup." Serentak dengan itu dia menggigit telinga kiri pemuda tadi sampai putus, sehingga dia luka di bahu, leher, di paha,
dan kehilangan sebuah telinganya. Setelah itu makhluk itu melompat mengejar pemuda yang memegang tangan Erna tadi. Oleh karena dia ketakutan dan kakinya gemetaran, dia belum sampai sempat ke jalan. Manusia harimau itu menerkamnya dari belakang lalu menelentangkannya. Katanya, "Kau masih punya mata. Lihat aku baik-baik. Buruk dan hina aku ini, bermuka manusia, bertubuh harimau. Tetapi seumur hidupku belum pernah melakukan kekejian seperti kalian, menguasai dan hendak merusak sesamamu yang tidak berdosa. Apa dosa Erna pada kalian?" Mendengar namanya disebut, Erna jadi heran bagaimana makhluk itu mengetahui namanya. Setelah itu, kata makhluk itu lagi, "Sudah kau lihat aku?" Pemuda yang telentang ketakutan itu tidak bisa bersuara. Sudah tak punya semangat apapun lagi. Dia yang tadi merasa begitu gagah bisa menguasai seorang wanita yang tak bersalah karena hendak menyampaikan nafsu semata. "Bisa kau lihat aku?" tanya makhluk itu. Tiada jawaban. Lalu kata harimau manusia itu, "Kau tidak kubikin buta sama sekali. Tetapi mulai hari ini kau hanya bisa melihat dengan sebelah matamu saja." Dan bersamaan dengan kata-katanya itu, dikoreknya mata pemuda itu dengan kukunya. Biji matanya dikeluarkannya. Pemuda itu pingsan. 2 pemuda lagi dilukainya sehingga akan betul-betul cacat. Setelah dia merasa selesai dengan tugasnya, dia mendatangi Erna. "Kau tidak mengenal aku, Erna, tetapi aku mengenal kau. Aku ayah Erwin. Dia tidak bersalah. Pamanmu itu sombong dan mengacaukan hubunganmu dengan anakku. Kau tahu, anakku itu anak baik-baik. Dia tidak akan pernah menyakitimu, Erna. Tetapi kini sudah tidak ada gunanya lagi. Kau sudah mengetahui siapa dia, anakku. Anak makhluk yang seumur hidupnya menderita. Ia pun bernasib malang seperti aku." Kemudian dia terdiam. Erna melihat makhluk itu menangis, dan Erna dalam ketakutannya turut menangis. Tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. "Pulanglah kau, Erna, aku tak dapat mengantarkanmu, karena aku sudah tidak bisa berbentuk manusia biasa lagi. Sebagai manusia aku sudah mati, dan beginilah nasibku," kata Jalubuk ayah Erwin. Selesai dengan kalimatnya, dia pun hilang. Erna bangun pelan-pelan, masih sempat melihat keempat pemuda yang hendak memperkosanya tadi. Dia pergi ke tepi jalan, berdiri di sana agak lama juga. Beberapa kendaraan yang lalu tidak mau berhenti walaupun dia memberi tanda minta ikut. Supir-supir kendaraan itu menyangka bahwa dia tentunya kuntilanak. Membawa dia berarti mencari mati. Kisah kuntilanak banyak diketahui oleh pengemudi-pengemudi mobil di Medan, terutama yang suka berjalan malam dari Medan ke Pangkalan Berandan. Sebelum Tanjung Pura, mereka harus melalui Tanjung Beringin. Daerah ini terkenal angker oleh kuntilanak yang sudah mengambil beberapa korban. Semua korbannya laki-laki, tetapi seorang supir yang tahu bagaimana mengalahkan kuntilanak telah menyumbat lubang di tengkuk wanita itu dengan kain. Dia menjadi perempuan yang cantik dan dijadikan istrinya. Sampai bertahun-tahun lamanya mereka hidup tanpa gangguan, sehingga tiba saatnya perempuan itu meninggal dunia. Juga di perapatan ke Tanjung Morawa, konon sering terlihat perempuan cantik melambaikan tangan hendak menumpang, tetapi tak ada supir yang berani berhenti. Tetapi seorang laki-laki bersepeda motor lalu berhenti atas lambaian Erna, dan dia memboncengkan Erna sampai ke Medan, diantarnya sampai ke rumah. Gadis itu meminta dia masuk. Semula orang tua Erna sudah mau marah-marah, tetapi Erna memberitahu bahwa justru dialah yang menolong.
Selama di jalan tadi, Erna tidak berkata sepatah kata pun kepada penolongnya, karena pikirannya masih penuh oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Dan lelaki itu pun tidak bertanya apa-apa. Dia tahu wanita itu ingin turut ke Medan dan dia membawanya ke sana. Erna lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia bercerita dengan terbata-bata, diselang-seling oleh tangis. "Hampir saja aku celaka, Ibu," katanya. "Jadi keempat orang itu masih di sana?" tanya ayah Erna. Erna mengangguk, mengiyakan. Ayah Erna segera melaporkan kejadian itu kepada polisi terdekat.